Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai materi yang telah kita pelajari di matkul PDSK tadi dari minggu kemarin, yaitu kehandalan sistem melalui redundansi. Yang pertama ini kita tadi sudah membahas tentang bug dan juga kesalahan. Bug ini biasanya merujuk pada kesalahan spesifik dalam kode program yang menyebabkan perilaku tidak diinginkan atau tidak sesuai. Nah, berbeda dengan defect atau kesalahan. Defect atau kesalahan ini yaitu istilah yang lebih luas yang mencakup berbagai kesalahan, cacat atau ketidaksesuaian dalam perangkat lunak atau produk teknologi, termasuk kesalahan dalam desain, dokumentasi yang tidak akurat, atau bisa juga tentang masalah dalam pengujian. Lalu yang kedua, redundansi itu apa? Redundansi yaitu penambahan elemen yang sama atau serupa dalam suatu sistem sebagai tindakan cadangan atau sebagai langkah untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi jika satu elemen mengalami kegagalan. Misalnya, dalam jaringan komputer, sistem dapat menggunakan jalur komunikasi yang berlebihan sebagai langkah cadangan jika jalur utama ini gagal. Lalu yang kedua, ada redundansi melalui pemeriksaan dan coba lagi. Redundansi melalui pemeriksaan dan coba lagi ini artinya pendekatan untuk meningkatkan keandalan sistem dengan menambahkan elemen-elemen yang duplikat atau sebagai cadangan. Hal ini perlu dilakukan. Kenapa? Karena jika suatu komponen atau sistem tidak berhasil, maka sistem akan mencoba lagi atau beralih ke elemen cadangan yang lain. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa jika satu komponen atau proses gagal, sistem ini masih dapat beroperasi tanpa gangguan yang signifikan. Nah, ada dalam beberapa kasus, coba lagi dapat melibatkan penggunaan software atau aplikasi yang dapat membantu memperbaiki masalah. Misalnya ada EaseUS Data Recovery Wizard yang dapat membantu memulihkan file yang hilang dari perangkat penyimpanan yang tidak dapat diakses karena kesalahan CRC atau Cyclic Redundancy Check. Lalu yang ketiga yaitu redundansi melalui pengkodean redundan. Redundan melalui pengkodean ini adalah suatu teknik yang digunakan dalam sistem komunikasi untuk meningkatkan keandalan dan ketahanan terhadap kesalahan. Teknik ini melibatkan penambahan informasi tambahan ke dalam data yang dikirimkan, sehingga jika terjadi kesalahan dalam transmisi, data asli masih dapat direkonstruksi dengan benar. Lalu yang keempat yaitu pencerminan dan juga replika. Pencerminan adalah teknik replikasi. Informasi terus-menerus disalin secara real-time ke beberapa perangkat penyimpanan, membuat cadangan. Teknik ini penting untuk menjaga data tetap tersedia dan aman. Mirroring biasanya digunakan dalam sistem penyimpanan dan database untuk meningkatkan perlindungan data, pemulihan bencana, dan keandalan sistem secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya yaitu replika. Replika sendiri adalah proses sinkronisasi data yang melibatkan pembuatan dan pemeliharaan banyak salinan data di berbagai lokasi yang berbeda. Replikasi ini memastikan bahwa data tetap konsisten dan terkini di semua salinan yang direplikasi, sehingga memungkinkan peningkatan ketersediaan data, distribusi, dan pemulihan bencana. Lalu yang terakhir ada pendekatan lain terhadap toleransi kesalahan dan ketersediaan. Ini ada fault isolation, ada error detection and correction, self-healing software, dan diversity. Fault isolation sendiri ini fungsinya untuk memisahkan komponen sistem yang kritis sehingga kegagalan suatu komponen tidak mempengaruhi komponen yang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan arsitektur jaringan, perangkat lunak, atau yang lain.
Error detection and correction. Ini menerapkan mekanisme untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam sistem. Selanjutnya yaitu ada self-healing software. Self-healing software ini memprogram sistem untuk secara otomatis mendeteksi dan memperbaiki kegagalan tanpa adanya intervensi dari manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik seperti restart otomatis, failover, atau self-healing software. Dan yang terakhir yaitu diversity, yaitu menggunakan komponen untuk mengurangi risiko kegagalan sistem menggunakan teknologi yang berbeda. Nah, kira-kira seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.